Kalau sama gubernur tuh nggak bisa biasa. Pak Anies, Formula E apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Kali ini ada yang menarik, bagaimana Anies Baswedan lagi-lagi memberikan sebuah kontroversi publik yang sangat-sangat luar biasa. Pada saat ini mulanya Anies disoroti dengan khutbah politik yang kedapatan membahas topik politik di salah satu masjid universitas ternama di Indonesia. Mungkin Anda sudah tahu ya, tapi saya tidak sebutlah namanya. Yang jelas ini di masjid atau tempat ibadah. Seperti yang kita ketahui bahwa masjid atau tempat ibadah agama manapun tidak diperkenankan untuk menjadi kepentingan politik atau menjadi sebuah tempat melampiaskan nafsu politik. Jadi itu sangat tidak bisa dibenarkan. Kemudian netizen yang mengkritik ini justru salah fokus dengan bagaimana skandal Anies saat menjabat sebagai gubernur daerah khusus Jakarta. Pada saat itu Anies memang dikabarkan diterpa isu yang sangat-sangat tidak mengenakan, yakni skandal dugaan korup Formula E. Formula E memang menyita perhatian kita semua, apalagi event internasional yang memakan anggaran tidak sedikit diadakan pada saat ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Pada saat itu, meskipun sudah banyak menuai kritikan, namun Anies tetap melanjutkan proyek tersebut hingga terselenggaralah Formula E di Jakarta. Namun yang paling menarik adalah banyak pihak yang menyoroti bagaimana laba untung rugi dari Formula E itu sendiri yang menurut beberapa sumber tidak diungkap. Nah, ini tentu saja dikhawatirkan adanya celah-celah korupsi di dalamnya. Lalu bagaimana menurut Anda? Namun tahan dulu, sebelum berkomentar, mari kita simak ulasannya sampai tuntas. Dilakukan oleh komedian bernama Kiki Saputri kepada Anies Baswedan. Tentu tidak guys, penulis malah senang melihat Kiki Saputri merosting Anies Baswedan dalam sebuah acara yang ditonton banyak orang dengan harapan akan membuka mata rakyat Indonesia, khususnya rakyat Jakarta, tentang kualitas kepemimpinan Anies Baswedan selama ini. Penulis juga ingin meluruskan sekaligus melengkapi beberapa hal yang disampaikan Kiki dalam acara tersebut guys. Mari kita perhatikan video roasting kepada Anies Baswedan secara lengkap dalam cuplikan berikut ini. Ketika Kiki Saputri masuk ke dalam ruang interogasi, Andika Pratama, Surya Insomnia, Wendy Cagur, dan Andre Taulani sudah merasa gimana gitu guys. Andre tepuk tangan, Wendy kucar kacir, Surya cari posisi aman, dan Andika Pratama ini langsung ngambil kardus untuk menutup kepalanya di kolong meja guys. Saat Kiki mulai merosting Anies Baswedan dengan mengatakan, "Hah, kita kedatangan tamu luar biasa, seorang gubernur, sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok." Langsung disambut gelak tawa penonton. Andre Taulani seperti lemas, tidak berdaya guys, tidak bisa berkata-kata. Surya langsung menutup wajahnya dengan karton karena mungkin menahan tawa. Andika masih nyongsep di bawah kolong meja, dan Wendy seperti salah tingkah, tidak menyangka jika Kiki berani mengatakan demikian. Salut banget kepada Kiki Saputri. Dalam roasting selanjutnya guys, Kiki Saputri juga menanyakan apa kabar Formula E kepada Anies Baswedan. Rakyat harus tahu jika Anies Baswedan ini bungkam setelah ditanya Formula E yang sekarang mulai diusut oleh KPK. Anies Baswedan yang biasanya lancar merangkai kata manis, tapi malah bungkam ditanya tentang Formula E. Hanya ditanya doang, tapi bungkam. Tanya kenapa? Kiki juga mengatakan tidak ada hasil yang mengkhianati proses sehingga Anies Baswedan bisa menjadi gubernur DKI Jakarta meskipun pernah direshuffle oleh Presiden Jokowi guys. Mungkin Kiki ini lupa ya jika Anies Baswedan menang dalam Pilkada DKI Jakarta yang merupakan pilkada terburuk dalam sejarah pilkada di Indonesia. Sekilas Kiki ini sempat menanyakan kenapa Anies Baswedan direshuffle oleh Presiden Jokowi. Apakah Kiki dan rakyat masih ingat jika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menemukan kelebihan bayar sebesar 23,3 triliun rupiah dana tunjangan profesi guru di seluruh Indonesia saat Anies Baswedan masih menjadi Menteri Pendidikan? Setelah kasus ini terkuak guys, Forum Masyarakat Peduli Pendidikan atau FMPP bersama tim advokasi Jakarta Bersih atau TAJI melaporkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait over budgeting guru 23,3 triliun rupiah tersebut. Sekarang jadi paham kan kenapa banyak kelebihan bayar terjadi di masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta saat ini. Dan kita juga makin heran kenapa ICW yang katanya LSM paling getol lawan korupsi
tetapi malah diam dengan kasus kelebihan bayar di Pemprov DKI Jakarta masa pemerintahan Anies Baswedan saat ini. Penulis kurang setuju juga dengan pernyataan Kiki bahwa kasus banjir bukan hanya salah Anies Baswedan, karena banjir sudah terjadi juga sebelum Anies Baswedan memimpin Jakarta. Iya sih, tapi Kiki juga harus tahu bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono ini sempat marah loh karena sulitnya bekerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani banjir Jakarta. Pak Basuki, Menteri PU pun sampai marah-marah karena betapa sulitnya bekerja sama dengan pemimpin DKI tersebut. Kata Hasto seperti itu. Rakyat juga harus tahu ya, jika Anies Baswedan ini pernah berencana mengurangi anggaran penanggulangan banjir pada anggaran penerimaan dan belanja daerah perubahan atau APBDP tahun 2018 dengan jumlah total sebanyak 242 miliar rupiah. Nah, pada tahun 2019 guys, Menteri PUPR mengatakan jika normalisasi sungai di Jakarta terhenti sejak 2 tahun terakhir, mulai tahun 2017. Kemudian pada awal tahun 2020 lalu, Sekretaris Jenderal Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Misbah Hasan menilai banjir yang merendam sejumlah wilayah di DKI Jakarta saat itu merupakan imbas pemotongan anggaran penanganan banjir. Dia juga menyebut konsep naturalisasi sungai yang digagas oleh Anies Baswedan masih belum jelas implementasinya. Pemotongan anggaran penanganan banjir berdampak pada banjir yang terjadi di DKI Jakarta sejak 31 Desember 2019 hingga saat ini, kata Misbah. Pada akhir tahun 2020 lalu guys, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR juga menagih komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembebasan lahan agar normalisasi sungai dapat segera berjalan. Ada yang tahu kenapa PUPR menagih komitmen Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan? Karena pembebasan lahan untuk normalisasi sungai terhenti sejak Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta guys. Dan beberapa hari yang lalu, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastro Amijoyo menyebutkan jika Pemprov DKI Jakarta membatalkan anggaran normalisasi sungai sebesar 160 miliar rupiah dengan alasan defisit anggaran. Tapi pada tahun yang sama, Pemprov DKI Jakarta ini malah membayar biaya Formula E sebesar 180 miliar rupiah dengan cara utang di Bank DKI. Pada tanggal 30 Desember 2015, Dispura membayar termin kedua sebesar 10 juta pound sterling atau 180 miliar rupiah menggunakan APBD, sehingga total yang disetor adalah 360 miliar rupiah. Sementara itu anggaran pembebasan tanah normalisasi Kali Ciliwung 160 miliar rupiah malah dibatalkan. Begitu kata dari Anggara guys. Jika ada yang masih nyinyir Jakarta tetap banjir setelah Jokowi jadi presiden, silakan tanyakan kepada Anies Baswedan kenapa dia memotong anggaran banjir dan menghentikan program normalisasi sungai setelah dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017 silam. Penulis juga mau meluruskan informasi yang disampaikan oleh Kiki Saputri bahwa Anies Baswedan membangun Jakarta International Stadium atau JIS. Faktanya guys, proses pembangunan Jakarta International Stadium tersebut melibatkan 5 gubernur dan dibangun dalam waktu 11 tahun. Pada pertengahan tahun 2014 lalu, Jokowi ini meletakkan batu pertama atau groundbreaking proyek Jakarta International Stadium atau JIS saat beliau masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah menang kasasi. Jadi, jika Kiki mengatakan Anies Baswedan sudah membangun Jakarta International Stadium atau JIS, itu perlu diluruskan ya, karena proses pembangunannya ini bukan hanya terjadi di masa pemerintahan Anies saja, tetapi sudah dicanangkan sejak lama, yaitu zaman Foke. Anies Baswedan mengikuti langkah dua pendahulunya dengan mencanangkan pembangunan stadion bertaraf internasional pada 14 Maret tahun 2015. Banyak terlibat para gubernur, para aparat pemerintah, masyarakat yang memulai proses ini sejak tahun-tahun yang lalu, sejak bertahun-tahun yang lalu, kata Anies di Taman BMW 14 Maret 2019. Nah, akhir kata guys, penulis salut ya dengan closing statement Kiki yang mengatakan bahwa dia sengaja tidak menyelesaikan roastingnya kepada Anies Baswedan biar sesuai dengan program Anies Baswedan yang tidak banyak yang selesai. Dan kalimat penutup Kiki tersebut tentu saja membuat Anies Baswedan menjadi pucat dan tersenyum kecut. Love you for Kiki. Salam dari penulis, dari Nafis. Gimana nih guys menurut kalian? Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton Suara Rana. Kita ketemu lagi besok, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.